Chief Wellbeing Officer dalam tanda kurung Head of People, Culture, dan Comdev. Comdev ini Community Development atau Communication apa Mas? Community Development. Ya, kita ada satu divisi tambahan juga. Oh, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Mungkin kita bisa langsung aja nih ke Mas Amrul. Kita santai aja kok biasanya Mas ngobrolnya. Bukan webinar yang gimana-gimana banget, nggak apa-apa ya Mas ya? Siap. Justru saya nggak siap kalau yang formal-formal ya. Mas Amrul ada yang mau di-present atau gimana Mas? Boleh. Boleh. Ada tim saya nggak join belum ya? Ada siapa Mas namanya? Bentar. Nanti biar kita assign jadi co-host juga. Baik, ini teman-teman kayaknya masih pada asaran deh. Oh, belum join dia. Bentar ya. Ini pada bolos nggak nih? Nah, teman-teman boleh tuh dijawab pada bolos nggak nih dari kantor? Kayaknya sih double layar. Husnuzon. Double screen Ya. Hai Maya dari Veda Praksis nih. Hai, Kang Tito ikutan nggak? Hai, lagi ada meeting sepertinya. Cuman mungkin nanti beliau bisa masuk. Kenalan dulu deh sambil saya tunggu tim. Oh, boleh. Ini mah anak lama semua kayaknya ya. Saya yang belum kenalan. Nah, boleh. Mangga, Mas Amrul kalau mau kenalan dulu silahkan. Enggak, maksudnya minta dikenalin sama teman HR. Gitu. Baik. Jadi tapi banyak ya membernya ya. Ya lumayan lah. Jadi ini komunitas Agile HR ini sebenarnya komunitas diskusi Mas, bukan komunitas yang terlalu resmi. Jadi kita emang kangen aja untuk diskusi bareng-bareng, bukan cuman denger webinar searah. Jadi kadang-kadang kita membawa topik-topik yang provoking. Jadi misalnya bagaimana mengembalikan performance management kepada hitahnya. Nah, kayak gitu loh Mas. Suka rada ajaib memang topiknya di sini, Masya Allah, betul. Karena di grupnya juga banyak banyak ide-ide yang menarik, ide-ide liar. Jadi ya udah kita bawa aja ke sini. Udah ada Mas Iqbal, ada Bu Yusti, ada Mbak Liza, nih ada Mas Riwan. Hai Mas Riwan. Hai, salam kenal semua. Salam kenal. Ada Kiki dari Max Power ya Ki. Mas Riwan dari salam kenal. Dari Hilti. Mas Riwan dari Hilti. Terus udah ada siapa lagi nih? Tadi saya lihat ada Mas Niko Telkomsel nih. Belum muncul lagi kayaknya. Iya gitu. Jadi dulu kita sering ngumpul Mas. Siap. Kapan offline? Insya Allah kalau sudah memungkinkan. Gitu. Timnya atas nama siapa Mas? Arninta, bentar ya. Arninta, oke. Tapi saya udah share linknya sih kalau atau mungkin nanti dia nyusul ya. Boleh, santai Mas. Baik. Yang daftar tuh kemarin cukup banyak sampai sempat mau ditutup sama saya karena Zoom-nya nggak cukup, kita relay ke YouTube aja apa ya gitu. Tapi nanti rekamannya ada di YouTube kok insya Allah. Iya. Nanti bisa pakai Zoom-nya alami biar. Boleh. Kita santai aja kan ya. Saya ada baru nyiapin ini sih beberapa lembar slide, beberapa deck ya. Iya. Nanti teman-teman boleh kalau ada yang mau langsung nanya, boleh raise hand, nanti open mic juga silahkan. Kalau enggak juga ditulis di chat room bisa. Kalau yang mau pasang virtual background sudah ada di chat room-nya ya. Alami misi terbaikmu. Oke, silahkan Mas Amrul. Oke. Jadi kita mulai nih. Mangga, kita mulai aja. Kita sama-sama menghargai yang sudah hadir gitu Mas. Ya, bismillah ya. Alhamdulillah, terima kasih udah diundang nih sama teman-teman Agile HR. Perkenalkan nama saya Amrullah ya. Nah, sebelum memulai ya saya mau mengucap alhamdulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi buat saya sebenarnya ini kehormatan ya bersilaturahmi, bahagia bersilaturahmi dengan teman-teman Agile HR. Kemarin pada saat Mbak Alin kontak, dikasih beberapa opsi, saya langsung memilih hari Jumat karena kalau hari Jumat tuh agak lebih leluasa waktunya, sangat leluasa malah waktunya setiap hari Jumat. Nah, ini diminta sharing mengenai apa sih yang lagi
yang lagi mengguncang dunia, Mas. Sebenarnya dua ya, Mas, yang mengguncang dunianya. Ya, emang lagi agak viral. Banyak yang nanya sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya itu inisiatif yang sebenarnya kita udah coba observe dari lama sih. Jadi itu sebenarnya pada saat kita launching itu udah benar-benar udah tervalidasi juga sebenarnya. Makanya kita berani implementasi. Jadi ada 2 by 5 dan Grow Everywhere. Nah, hari ini saya diundang Mbak Alin nih buat sharing. Sebenarnya apa sih kenapa inisiatif itu kita jalankan. Nah, izinkan saya share beberapa hal. Jadi, sebelum masuk saya mau perkenalkan Alami dulu, nggak Afdol kalau nggak mau perkenalkan Alami kan ya? Betul. Tak kenal maka tak sayang ya. Ya, jadi Alami itu sebenarnya currently we have 4 business entities. Kita memulainya dari Alami peer-to-peer financing. Alami peer-to-peer financing ini mungkin the first syariah fintech yang mendapatkan license dari OJK. Terus kemudian kita basically connect the entrepreneur dengan para funders. Kita connect langsung dalam transaksi berakar syariah. Itu ternyata traction-nya bagus, cukup bagus. Terbukti dalam beberapa waktu terakhir ini pertumbuhannya cukup masif, maksudnya cukup eksponensial. Bulan September kemarin tuh kami syukuran disebut 1 triliun. Terus kalau di financial services orang sebutnya NPL, tapi kalau di fintech namanya tingkat keberhasilan bayar. Itu 100%. Jadi belum nggak ada yang default sama sekali, alhamdulillah. Itu jadi sebuah pembelajaran juga sebenarnya buat kami gitu. Di saat yang sama kami mewisuda tiga wisudawan penghafal juz 30 tuh waktu itu tuh di bulan kemarin September. Masya Allah. So it's sebuah rasa syukur yang luar biasa tuh kita sampai di situ. Nah, karena traction-nya cukup bagus, kami berpikir bahwa kita butuh jangkauan yang lebih luas supaya kita bisa kontribusi ke umat lebih jauh gitu. Makanya kami mengakuisisi satu bank kecil kami akuisisi. Banknya kecil banget karena memang kemampuannya masih segitu. Tapi kami punya mimpi yang cukup besar. Someday ya kami nanti akan launching namanya Hijrah Bank, insya Allah kantornya akan kita pindahkan ke Pondok Indah dalam waktu dekat. Terus kemudian Hijrah Bank launchnya nanti bisa ditemukan di sana. Terus kita lagi proses approval ke OJK dan Bank Indonesia untuk mobile bankingnya. So hopefully this will become the first bank bernuansa digital dari anak muda Muslim Indonesia gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, terus kemudian kita lihat bahwa berkontribusi untuk umat itu nggak cukup hanya dengan menyiapkan financial services-nya, peer-to-peer dan banknya. Kami selama ini berinteraksi dengan banyak entrepreneur. Kita melihat bahwa ada solusi yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar permodalan. Makanya kami bangun Arkham Accelerator. Arkham Accelerator itu fungsinya untuk mengakselerasi UMKM yang ada di ekosistem kita. Nah, minggu depan ini kita mau mulai ada 1.000 entrepreneur muda yang kita bina. Itu 3 hal. Kita buka akses permodalannya, kita kembangkan skill kewirausahaan, dan kita buka akses pemasaran gitu, distribusi. Kami melihat bahwa UMKM itu butuhnya 3 itu. Permodalan, pengembangan skill manajemen usaha, sama akses pemasaran. Makanya kami bangun Arkham Accelerator. Itu sih. Terus kemudian ternyata nggak cukup sampai di situ. Kita melihat Islamic Finance Literacy masih rendah di Indonesia. Kalau berdasarkan research itu, kita bandingin dengan Middle East sama Malaysia, misalnya negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Islamic Finance Literacy kita masih di level 9% dari populasi 230 juta Muslim. Nah, penetrasi keuangan syariahnya lebih rendah lagi, baru 7%. Jadi kita melihat opportunity-nya gede banget, misinya besar banget. Jadi kalau bicara mau menghijrah finansialkan jutaan orang, itu berarti ada ratusan juta yang harusnya bisa kita provide the access gitu. Kenapa belum masuk ke penetrasi yang bagus? Karena ternyata literasinya rendah. Itulah kenapa kita berpikir bangun Alami Institute. Kebetulan kita ada beberapa Islamic scholar, ada beberapa teman-teman misalnya yang ambil PhD di UK Islamic Finance, ada yang ke
S3 Universitas Islam Madinah. Kami onboard mereka semua sahabat-sahabat itu ke Alami Institute. Dan harapannya someday kita bisa keluarin hasil research atau report, ya mudah-mudahan kayak McKinsey report tapi ini Islamic Finance. Gitu. Amin. Jadi menunjukkan juga bahwa ada anak-anak muda Muslim yang punya ide dan tulisan-tulisan keren yang scientific gitulah. Jadi sebenarnya iseng aja sih tiba-tiba lempar 4 entity ini ternyata jadi. Kami lagi melihat ada kemungkinan 1-2 entity baru yang bisa terhubung ke ekosistem ini lagi. So organisasinya mungkin masih akan tumbuh agak cepat dalam beberapa waktu ke depan. Insya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan dimudahkan ya, Mas ya. Nah, itu perkenalan tentang Alami Group supaya saya nggak bawa diri sendiri aja. Karena kan teman-teman Alami pada nanya, ini sharingnya apa aja? Gue bilang, ntar gue share juga, gue perkenalkan juga Alami Group itu apa. Asik. Ini titipan sponsor di depannya. Iya, terima kasih Mas. Bismillah. Tapi kalau mau lihat Alami Group itu apa sih, asal katanya dari mana? Actually Alami itu asal katanya dari Alif Lam Mim. Itu adalah kata pembuka di Al-Quran surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Jadi artinya apa ya? Kami pokoknya menyandarkan diri ke Sang Maha Besar. Insya Allah mau dibawa kemana dan intention kami bagus, intention kami tulus, insya Allah akan berkontribusi untuk umat. Kalau bahasa kerennya kami mau berkontribusi terhadap perubahan peradaban, insya Allah. Masya Allah. Nah masuk nih ke sini nih. By Five kenapa grow everywhere? Kenapa? Jadi sebenarnya itu hanya ilustrasi yang udah muncul di permukaan sih. Karena di bawah permukaan sebenarnya kami mencoba menginisiasi banyak hal. Yang pasti bicara tentang human resource, human capital atau or people management, it's all about human gitu. Jadi kenapa kami coba memilih pendekatan berbeda? Karena gini, dalam beberapa pengalaman di beberapa kesempatan banyak sekali company yang fokus pada performance dashboard atau performance matrix yang ada di depan. Jadi kinerja, behavior and achievement yang bisa kita capture lewat dashboard gitu. Jadi perilaku dan result itu ada di matrix gitu. Itu yang biasanya bisa diukur secara kasat mata. Tapi buat kami di Alami, kami melihatnya mencoba melihatnya lebih dalam gitu, mencoba mengeksplor lebih deep. Bukan hanya sekedar matrix yang ada di dashboard. Karena dia bicara it's all about human, filosofi dasarnya sebenarnya gini nih Mbak Alin dan teman-teman. Saya pada satu hari berpikir gini, sebenarnya kan kita rekrut karyawan itu dalam kondisi sehat fisik dan mental kan. Jadi kita rekrut orang tuh dalam kondisi terbaiknya kadang-kadang. Dalam kondisi baik-baik saja. Bayangan saya pada saat bekerja dan mendeliver performance terbaik, mereka harusnya dalam kondisi baik-baik juga gitu. Harus terjaga dalam kondisi baik-baik saja. And someday pada saat mau exit atau mau off board atau mau exit dari company ini, mau pensiun atau mau running dari up on ventures, mau bisnis sendiri, mau balik ke keluarganya misalnya, atau mau jadi ustadz di kampung gitu atau di mana, itu harus tetap baik-baik saja. Jadi orang masuk di organisasi harus sehat walafiat, kerja sehat walafiat, dan juga keluar misalnya exit, ya kita tetap bersilaturahmi dan harus tetap sehat walafiat. Itu filosofi dasarnya sebenarnya. Makanya kami bicara tentang ya we are talking about human. It's all about human. Nah, di Alami sendiri kita mencoba yang saya bilang tadi ya, kita nggak hanya berfokus pada matriks yang ada di atas, behavior and performance, tapi kita coba menelusurinya jauh ke dalam gitu. Makanya ya kami di Alami menyebutnya Alami sisi terbaikmu. Kebetulan juga namanya Alami sih. Jadi waktu itu saya kepikiran Alami people experience, ya udah Alami experience, ya udah Alami sisi terbaikmu. Ini kemudian menjadi janji. Alami sisi terbaikmu itu kemudian menjadi janji. Janji kami pada diri sendiri, janji kepada teman-teman, janji kepada dunia lah bahwa yang masuk ke Alami itu akan mengalami sisi terbaiknya insya Allah.
mengalami sisi terbaiknya itu harapannya ya terjaga sehat mental secara fisik dan mental, terus kemudian secara spiritual juga, secara finansial juga, secara social connectivity, social connection juga gitu. Ya, bahkan sampai sempat terpikir ya mudah-mudahan someday Alami Syariah jadi fintech atau teknologi company syariah terbaik dengan pembayar kompensasi paling atraktif gitu. Amin. Jadi kita mau merubah persepsi. Jadi kita mau hadir ini teknologi company, ini syariah dan ini keren gitu. Jadi harapannya semua yang join ke sini juga akan mengalami sisi terbaiknya. Kenapa kita masuk ke situ? Karena kita sebenarnya melakukan pendekatan coaching sih. Jadi kita menyadari bahwa result itu didrive oleh behavior itu didrive oleh kondisi fit atau enggak, tapi itu di bawah permukaan itu ada thinking and feeling. Biasanya itu yang berputar. Thinking and feeling, ya kayak misalnya, ya saya sering sharing ke teman-teman di dalam. Kalau thinkingnya lebih tinggi daripada feelingnya, itu biasanya kalau ngambil keputusan orang sebut, ini nggak berperasaan. Tapi kalau feelingnya ketinggian dibanding logikanya, itu orang sebutnya ini terlalu baper gitu, terlalu perasa. So potensi terbaik itu pada saat thinking and feeling ada di posisi yang balance gitu, dan kami mencoba menciptakan working environment seperti itu. Mudah-mudahan orang bisa menikmati peace of mind and joyful heart. Jadi kalau pikirannya damai, hatinya bahagia, dia akan express the best version of mereka akan muncul dengan potensi yang full gitu. Nah, di bawahnya itu sebenarnya ada tuh yang apinya ya, orang bisa sebut apinya itu energinya. Kami sebutnya purposeful energy sih sebenarnya. Kebetulan alhamdulillah Alami Group itu basis bisnisnya atau basis aktivitasnya ada di wilayah yang sangat menyentuh hati gitu. Purposeful. Jadi kalau bicara sama teman-teman Alami itu bicara ada ratusan juta masyarakat muslim yang harus kita berikan solusi transaksi syariah yang mudah, yang simple gitu, tanpa riba, tanpa ribet. Itu kan misi perjuangan sebenarnya. Nah, itu yang membuat kenapa intentions atau energi atau purpose itu lebih gampang dibangun di sini. Jadi, nah kalau kita lihat dari bawah ke atas, jadi ketika energi atau purpose-nya dapat, personal purpose karyawan atau Alami Squad, kita menyebutnya Alami Squad nyambung dengan company purpose, itu akan terefleksi ke atas dengan pikiran yang lebih jernih, terus kemudian feeling yang lebih happy, body yang lebih sehat, ekspresi yang lebih maksimal, itu yang akan menghasilkan behavior yang keren, kemudian resultnya juga yang eksponensial. Jadi di titik itu kita menyebut alami sisi terbaik. Jadi saya kemarin posting ya, ada postingan kemarin itu di LinkedIn saya posting. Itu kejadian nyata. Jadi di satu one-on-one session, kita banyak sekali one-on-one session dialami karena memang kita membudayakan coaching culture. Jadi kalau di capture semua itu cukup masif jumlah one-on-one session, makanya lagi nyari coach. Lagi nyari coach, lagi nyari platform juga yang bisa mencatat itu semua. Nah, total berapa sih Mas karyawan? Kita sekarang hampir 300 ya. Mungkin 300. Akan jadi 500 di awal tahun depan sih. Seperti itu. Nah, ya pada intinya gitu. Terus kemudian ya kita berpikir bahwa ini harus jadi lahan yang gembur, semua orang bisa tumbuh di sini gitu. Seperti itu. Jadi filosofi dari alami sisi terbaikmu. Yang saya mau cerita tadi, salah satu sesi yang menarik itu yang saya sempat posting di LinkedIn. Jadi saya ketemu dengan salah satu top performer gitu. Jadi di tahun ini dia 2 kali naik gaji gitu. Karena kita akselerasi. Tapi saya awalnya berpikir di sesi one on one itu dia menangis karena dia bahagia, karena dia promosi dan dia dapat salary adjustment. Ternyata dia menangis karena kebetulan di Alami itu setiap pagi kita ada sesi online kayak gini. Ngumpul semuanya hampir 300 orang pada harus bareng gitu. Itu sensasinya beda sih, dan dia nangis gini, dia cerita, menurut saya itu sebenarnya nangisnya bukan karena kenaikan jabatan dan gaji sih. Kemarin tuh dia bilangnya nyokap bilang gini, Mas
mama saya bilang gini, alhamdulillah banget ya, kamu tuh dulu kemarin ngajinya terbata-bata dan sekarang udah lancar gitu. Lancar mengaji. Dan menurut kita itu sebuah apa namanya? Sebuah ekspresi yang tulus, dan dia menikmati itu dan dia bahagia atas hal itu. Itu kemudian menginspirasi kita untuk lebih berani ngambil keputusan yang lebih inilah ya, lebih mendukung pertumbuhan orang menjadi pribadi yang lebih baik. Tiba-tiba saya kepikiran, ya udah kita rekrut aja guru ngaji kalau gitu. Akhirnya kita rekrut penghafal juz 30, terus pada nanya, ini taruh di mana nanti Mas Amrul? Taruh aja di struktur People and Culture. Akhirnya di struktur tim saya di People and Culture itu ada penghafal Al-Quran 30 juz. Jadi mentor untuk 300 orang. Luar biasa. Dan itu pengambilan keputusan seperti itu bisa diambil cepat karena mungkin karena apa namanya, kondisi atau organisasinya memang cukup cepat dalam mengambil keputusan itu. Nah, nyambung yang tadi kita bicara tentang purposeful growth ya. Jadi di Alami Group kita menyebutnya apa namanya? Ya, di Alami Group we help our people to grow and become their best self gitu. Jadi yang paling ideal buat kami adalah ketika seluruh karyawan atau seluruh Alami Squad itu bisa tiba-tiba menyampaikan kebahagiaannya dan merasa, saya udah mulai menemukan diri saya yang sejatinya gitu, diri saya yang terbaik. Terus kemudian ya di Alami kita bisnis modelnya memang apa namanya? Ya kita sebut this is a noble mission karena kita connect people to fair financial services through technology. Kalau teman-teman lihat bisnis model Alami itu semuanya kita running dengan transparan, dengan model transaksi berakar syariah yang sangat fair gitu. Dan di Alami Group we drive hyper growth business. Jadi teman-teman nyebutnya tuh gini ya. Kadang-kadang saya ini juga sih, saya apa namanya? Kadang-kadang berpikir juga. Jadi teman-teman tuh suka sharing gini nih. Kalau pagi-pagi, ya saya juga sih merasakannya ya. Jadi kalau saya pagi-pagi saya bilang gini, saya bisa ngomong ke anak saya, Bismillah, ayah mau mulai kerja karena perintah Allah. Gitu. Jadi beda kalau misalnya ada yang bilang, Bismillah, saya mau mulai kerja karena mau cari uang gitu. Ya beda sih. Ini nandanya beda, api di dalam juga beda gitu. So teman-teman di Alami itu memang menyebutnya walking di sini ya, Alami it's a combination of walking and worshiping gitu. Halo? Halo, ya. Mas Amrul agak nge-freeze nih. Halo? Halo. Mas Amrul agak nge-freeze nih di saya. Halo. Di teman-teman aman? Tadi sih aman. Aman, Suaranya lancar. Mas Amrulnya tapi nge-freeze ya? Tapi Nah, sekarang jadi freeze. Nah, iya, Mas Amrulnya nge-freeze nih. Luar biasa banget ya. Saya ikut deg-degan loh dengernya. Saya malu. Bener ya. Tiap hari kita kerja cari duit ceritanya, bukan cari ridho Allah ya. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ketampar ini, ketampar. Iya. Jadi ini sesi tampar-tampar ya hari ini. Luar biasa. Ini Mas Amrul kayaknya lost sebentar ya. Saya coba kontak beliau dulu. Mungkin ada dari timnya. Nah, hilang kan? Nih, kata Mas Rio, maaf baru join statement pertama yang didengar langsung nampar. Mau nyari ridho gitu langsung astagfirullahaladzim langsung Iya, bener kan? Emang beda apinya barangkali ya. benar-benar. Masya Allah, tabarakallah. Ini benar-benar purposeful ya. Ini teman-teman dari Alami juga ada beberapa yang hadir ya kayaknya. Ada Mas Hirman ya, Mas Hirman. Terus ada tadi saya lihat tadi ada siapa ya? Satu lagi tuh. Halo. Halo, iya. Kelempar ya, Mas. Ada ini ya. Mati lampu ya. Oh, alah. Tapi udah bisa connect lagi. Aman, Mas? Connect. Aman. Alhamdulillah. Tadi sampai mana ya?
Tadi itu yang mengaji, yang mengawali bekerja dengan mencari ridha Allah, Mas. Masya Allah itu. Wah, Itu langsung oke. banyak yang Ya, ketampar tuh, Mas, katanya, Mas. ya. Oke. Saya dulu ya. Tadi sampai sini ya. Iya, betul. Ya. Oke. Jadi screen saya kelihatan semua ya, Mbak Ali? Kelihatan aman di saya. Ada Ya. Mas Amrulnya kok di dalam screen. Jadi memang teman-teman di alam itu nyebutnya ya walking and worshiping life gitu. Jadi yang saya bilang tadi, kalau 300 orang pagi-pagi mengucap Bismillah, ini mau kerja karena perintah Allah, itu memang purpose-nya beda sih. Itu naik ke pikiran, naik ke hati, naik ke body, sama naik ke behavior-nya beda sih. Nah, dari sana kemudian kita mulai assess, ini company kita sehat nggak sih? Ternyata kita yakin bahwa ini sehat. Kita yakin bahwa ini sehat. Sebenarnya gini, Mbak Lim, selain apa namanya, mengkaji di internal, kami itu banyak banget survei sih. Jadi ada tim saya, tim People and Culture, paling lagi lempar survei ke karyawan. Kalau ada survei, karyawan tuh pasti bertanya-tanya, ini kayaknya mau ada inisiatif baru lagi gitu. So kita di People and Culture sebenarnya mencoba untuk apply design thinking juga sih. And we are very customer obsessed gitu. Jadi kita banyak lempar survei, dan sebenarnya kita banyak belajar sih. Jadi kalau di senior management itu Robot nih suaranya. Kami banyak mempelajari. Halo? Iya. Halo? Ya, halo, suara masuk. Halo? Ya, suara masuk. Cuman wajahnya hilang. Saya hilangin dulu wajahnya ya. Baik, nggak apa-apa, Mas. Jadi kami sebenarnya mengkaji banyak hal sih. Jadi termasuk kami pelajari no rules-nya Netflix. Ya. Kami pelajari bar riser-nya Amazon. So we apply how to apa namanya, hire dengan mengadopsi bar riser-nya Amazon gitu. Terus kemudian kita juga mengkaji sih sebenarnya 996-nya Jack Ma gitu. Terus ya kami juga belajar tentang Sirah Nabawiyah gitu. Jadi kami mempelajari banyak hal dan mempelajari data kami sendiri di dalam, sampai kita come up dengan desain apa namanya, ini yang harus kita apply gitu, dialami. Sampai pada titik kita berpikir, organisasi kita kayaknya sehat nih, karena kita assess organisasi yang sehat itu good for people, good for society, and good for business. Good for people, kalau saya dulu waktu di organisasi sebelumnya sering banyak mendapatkan award gitu, Mbak. Tapi ini rasanya beda gitu, karena ini awardnya dari squad sendiri, dari karyawan sendiri gitu. Bahkan dari kami lihat banyak company di tempat lain yang reshare dan antusias share gitu experience yang dialami teman-teman gitu, seperti itu. Kita melihat, nah kemarin saya mencoba membuka tuh, ada hasil riset baru dari si apa namanya, dari Josh Bersin ya. Ternyata ini bisa memvalidasi apa yang kami alami sih sebenarnya di sini, di Alami Group. Why healthy organizations are important? Karena dari sisi business outcomes, people outcomes, and innovation outcomes-nya selalu bisa ahead of the curve. Jadi kalau bicara organisasi yang sehat itu, business outcomes-nya gimana? More likely to exceed financial targets. Jadi teman-teman di Alami itu tiap bulan cetak rekor baru gitu. Jadi setiap bulan saya harus mengucapkan selamat gitu ke teman-teman. So, kemarin kita berpikir September kita cetak rekor baru, Oktober gimana nih kita pangkas 1 hari kerja. Ternyata naik 25%. Jadi dibanding pencapaian September, itu pencapaian Oktober sekitar 125% dari bulan sebelumnya.
Dengan 4 hari kerja ya? Dengan 4 hari kerja. Wow. Jadi ini valid sih. Terus kemudian more likely 2,7 kali more likely to delight customers. Jadi kita melihat customer retention rate kita terhadap customers juga sangat bagus gitu. Jadi saya sih belum melihat data ada customer yang nggak repeat order atau berhenti bertransaksi dengan kita. Nah, kalau dari sisi people outcomes, itu banyak bertebaran tuh di sosial media, LinkedIn karyawan, put testimoni, dan kadang-kadang saya suka membacanya dan untuk terharu juga sih bacanya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi people outcomes, itu 3,2 kali more likely to diskusi sama tim. Saya minta data, setelah kita implement by 5 sama grow everywhere, hasilnya gimana? Dari sisi talent acquisition misalnya, itu loncatan jumlah aplikan yang masuk itu sampai sekarang ada sekitar 4 sampai 5, mungkin 4 ribuan CV yang belum berhasil dibuka gitu. Wow. So Saingan ketat. lonjakannya agak tinggi gitu. Dan alhamdulillah sih mudah-mudahan Alami bisa tumbuh jadi platform hijrah. Aku udah kasih tau kamu. Terus kemudian di Great Place to Work. Yang saya bilang tadi, saya pernah dapat award HR, misalnya HR Asia Best Place to Work gitu. Tapi ini rasanya beda karena awardnya rasanya nyampe ke hati sih. Terus kemudian 10 kali more likely to have lower rates of absen gitu. Di Oktober itu 0 yang sakit. 0 yang sakit. Kalau balik ke sini tadi, engage and retain employees, turnover rate kami atau attrition rate-nya itu gini, sepanjang Alami berdiri ada 3 orang yang exit dari Alami. 1 karena jadi YouTuber, income-nya 4 kali lipat dibanding itu, dan kemarin udah mau ngobrol lagi balik gitu. Insya Allah mungkin either Januari atau, tapi dia jadi YouTuber, dia tetap bantuin Alami juga. Yang kedua itu dia exit karena memang dia jadi country head dari satu company. So dia punya loncatan karir yang eksponensial juga, tapi kita masih tetap berteman baik. Saya bilang mudah-mudahan kamu jadi ketua perhimpunan alumni Alami nanti. Yang ketiga itu karena meninggal. Jadi meninggal dunia sebelum pandemi. Tapi alhamdulillah kakaknya masuk menggantikan dia di Alami. Jadi saya juga surprise sih. Jadi kita bilang attrition rate kita tuh memang cukup menarik sih. Ada 2 sempat keluar, sekarang udah on board lagi. So yang bisa saya cerita 3 yang tadi. So dari 300-an team member, kami merasa ini cukup menarik. Terus kalau dari sisi innovation outcomes, benar 1,9 atau mungkin lebih tinggi to innovate effectively. Karena saya lihat teman-teman setiap kita kirim survei terus analisa datanya, kita kemudian berani gitu ngambil keputusan dengan cepat. Misalnya, kenapa kita implement by 5? Teman-teman tuh bertanya, what if atau gimana kalau kita kerjanya 4 hari aja gitu. Tuh, kenapa kita harus kerja 5 hari? Kenapa kita harus kerja 6 hari? Toh itu kan peninggalan, itu kan ide 100 tahun yang lalu misalnya. Itu kan ide beberapa tahun yang lalu. Kenapa kita nggak kerja 4 hari aja? Dan itu cukup gitu. Itu keberanian mengambil atau mengexercise ide seperti itu ada di kondisi kayak gini. Terus kemudian kita ini kan udah mencoba kerja remote dari bulan Maret 2020 gitu sampai sekarang, dan kita tetap bisa tumbuh dengan sehat. Terus kita berpikir, ya kenapa kita nggak mempermanenkan kerja dari mana aja, and then we can grow everywhere gitu. Jadi yang unik adalah tadi kalau nyambung ke sini nih, more likely to engage talent dengan gambaran seperti tadi, kami bisa meng-hire talent yang udah 10 tahun kerja di Silicon Valley. Jadi orang Indonesia, teman-teman di Indonesia kerja di Silicon Valley dan mau bantu misi ini gitu. Beberapa talent yang menurut kami udah orang Indonesia yang udah berkelas bagus, tinggalnya di luar. Kami ada karyawan jadi kalau
sebenarnya karyawannya alamnya ada di mana? Ada di Purwokerto, ada di Palopo, Sulawesi Selatan, dan ada di Palo Alto, Silicon Valley. Karyawan di Singapura, semuanya bisa berkolaborasi dari mana aja. Seperti itu. Sekarang kami lagi menguji coba ini. Teman-teman kan bilang, Mas Amrul, tanggal 25 itu gajian itu sejarahnya kenapa sih gitu, atau tanggal gajian akhir bulan itu kenapa sih? Pertanyaan kayak gitu sebenarnya men-trigger ya. Ya udah, kenapa kita nggak gajian harian atau gajian mingguan atau gajian bulanan atau gajian 2 mingguan? Toh ada yang bilang tuh, ini ada hadisnya Mas Amrul, bayarlah upah karyawan sebelum keringat kering. Terus kita tiba-tiba berpikir, loh, we are financial services, kan? We have a bank gitu. We have a bank. Kenapa kita nggak mencoba gajian kapan aja? Makanya kami lagi uji coba nih di internal, udah ada karyawan yang mencoba gajian mingguan atau gajian 2 mingguan. So dan itu nantinya insya Allah akan kami jadikan satu produk sih di bank. Jadi teman-teman semua para HR practitioner atau human capital practitioner di sini nanti bisa menggunakan payroll-nya di Hijrah Bank. Jadi dengan menggunakan payroll Hijrah Bank, ini pesan sponsor ya. Dengan menggunakan payroll Hijrah Bank, itu nanti akan karyawan bisa mengakses gajinya kapan aja. Kenapa kami melempar ide itu? Karena gini, saya coba ngopi di Starbucks gitu. Terus ngelihat pada saat ngopi di Starbucks kan langsung bayar ya, cash. Revenue ini Putus Mas suaranya. Tapi Suara Mas Amrul putus-putus Mas. Karyawan itu yang menjadi Mas Amrul sampai tanggal 25 baru gajian. Mas Amrul, mohon maaf suaranya putus-putus Mas Amrul. Iya. Masih putus-putus sedikit. Kalau sekarang, Mbak? Oke, ini oke. Nah, ini oke. Ini ya. Ini oke ya? Ya. Oke. Waduh, tadi sampai mana? Mungkin karena mati lampu ya, Mas ya. Tadi lagi ke Starbucks, Mas Amrul. Tadi mati lampu. Oke. Apa saya off kamera dulu ya? Boleh, nggak apa-apa, Mas. Senyamannya aja. Atau nanti dari Listia bisa, atau dari Artinta bisa share slide-nya. Oke. Tadi sampai di itu. Tadi sampai di Starbucks, Mas Amrul. Sampai Starbucks ya? Iya, sampai di Starbucks tadi. Iya. Ya, kami kepikiran bahwa gini, apa namanya? Wait. Mana sih? Bentar ya. Tadi sampai ya kita kepikiran bahwa kalau saya bertransaksi hari ini revenue kan di revenue kan di generate hari ini kan ya. Nah, kalau misalnya karyawan butuh gaji, karyawan itu harus menunggu sampai di tanggal 25 gitu. Kenapa? Sebenarnya karyawan kan kadang-kadang butuh mengaksesnya. Tiba-tiba ada biaya sekolah gitu atau anak sakit. Tapi karena nggak bisa mengakses gajinya kapan aja, kemudian karyawan harus menggunakan pinjol gitu. Iya. Menggunakan kartu kredit, dan itu kan nggak sehat buat karyawan. Nah, itu yang menurut kami kenapa kami berani berpikir melempar ide gitu. Nah, jadi menurut kami valid minimal 1,9 kali more likely to innovate effectively. Dan mungkin alami harapannya sih skornya lebih tinggi dari situ. Dan kami merasa bahwa kami lebih siap untuk to adapt well to change. Seperti itu. Nah, Healthy Organization Framework ini sebenarnya nanti bisa di googling aja kalau teman-teman mau baca dimensinya apa. Yang kami sebenarnya mengimplementasi ini begitu risetnya keluar, kami tersadar ada yang mau validasi. Insya Allah kita fulfill mulai dari physical,
mental well-being, financial fitness, social health, and community services. Dan kita berharap bahwa ini adalah workplace yang very safe dan sangat mendukung pertumbuhan karyawan, dan kita punya culture yang healthy gitu. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang secara spesifik kami lakukan di Alami? Ya main-main aja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau main-main aja. Jadi kalau senior management kadang-kadang meetingnya kayak gini gitu. Jadi ini saya sama Dima, the CEO, ngomongin tentang direction, terus ngomongin tentang berapa orang sih yang harus kita onboard gitu, dan ngomongin tentang ekspansi, ngomongin tentang misalnya kita perlu nggak sih akuisisi company, yang ngomongnya pakai muka-muka lucu kayak gini sih. Terus ini yang dibawa tiba-tiba keinget pakai Batman, yang udah kita meetingnya pakai kostum Batman gitu. Jadi tapi di saat yang sama purpose-nya nggak hilang sih. Jadi saya kadang-kadang ngasih testimoni jujur kayak gini sih. Jujur nih, ini jujur dari hati saya yang paling dalam gitu. Seumur hidup saya berkarir, saya baru kali ini melihat CFO ngaji. Dan itu hanya ada di Alami. Jadi CFO kami ngaji gitu. Terus yang bawa lagi tuh saya bilang, saya jujur lagi ini, baru kali ini saya lihat Chief Product Officer ngaji gitu. Dan itu benar kejadian di Alami. Tapi akhirnya saya berani bilang bahwa semua C-level kami mengaji dan semua karyawan kami mengaji. Merinding nih Mas. Per hari ini 7 karyawan kami udah hafal juz 30. Harusnya kalau realnya mungkin udah lebih dari 10 sih. Tinggal nunggu jadwal ikhtibar, karena ada beberapa new hire juga yang udah melewati hafalan juz 30. Dan surprisingly, yang kami hire on board dari Silicon Valley tadi udah hafal sampai juz 29. Jadi menurut saya itu cukup berasa di hati kami sih gitu. Ya kadang-kadang kita mencoba juga tampilannya agak unik-unik kayak gini gitu. Pakai gamis gitu kan, diliatin ini datang ke kantor nih, diliatin nama satpam gitu. Tapi supaya nggak dikira Taliban, kami pakai sepatu keren. Kami semua pakai Jordan gitu. Jordan sama sneaker gitu. Ya kan kalau pakai sendal kantor dikiranya gimana gitu. Kita tunjukin sepatunya mahal loh gitu. Benar. Ya. Jadi ya selain ini mungkin saya mau share ya. Jadi kalau bicara tentang apa sih impact dari By 5 sama Everywhere dan beberapa inisiatif yang kami lakukan. Dari sisi bisnis kita disburse 4,5 kali lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kualitas portfolio 100% sampai sekarang, jadi di Alami Group belum ada portfolio yang default, belum ada yang macet. Insya Allah nggak ada yang macet ya. Tolong doakan teman-teman semuanya. Well-being Index-nya 4,8, Engagement Index-nya 4,3. Sampai saya agak percaya diri sama teman-teman, kayaknya agak susah nih ngebajak karyawan Alami gitu. Karena kalau ngebajak karyawan Alami, mereka harus kerja 3 hari gitu. Karena kami kerjanya 4 hari. Betul Mas. Nggak ada yang cuti sakit, ya nggak ada yang cuti sakit dong, karena kan every weekend is a long weekend for Alami gitu. Jadi masa masih mau sakit lagi gitu, Jumat Sabtu Minggu long weekend loh. Dan nggak perlu ngelihat kalender tanggal merah lagi untuk menunggu long weekend, karena every weekend is a long weekend. Attrition rate kami alhamdulillah menurut kami sih agak rendah ya, tapi nanti divalidasi dengan market. Ya, tapi pada intinya sebenarnya ini di-drive oleh leadership principles juga sih. Jadi kami memang udah menetapkan ada 7 leadership principles. Kenapa? Ini adalah 7 core values kami ya, 7 pilar gitu. Kenapa kami memilih 7? Karena angka 7 itu yang paling sering disebut di Al-Quran. Dan angka 7 ya
kami melihat, waktu itu ngobrol ya, kenapa harus 7 ya? Al-Fatihah 7 gitu. 7 paling sering disebut di kitab suci di Al-Quran. So this is the leadership principle. Yang pertama syariah first. Makanya purpose-nya kami lebih gampang dibangun sih sebenarnya. Syariah first itu guiding principle. Kalau nabrak nggak boleh nabrak gitu. Apapun harus balik ke syariah first. Kami mau bikin produk harus syariah. Kami mau akuisisi company harus syariah. Kami mau biayain customer harus syariah gitu, seperti itu. Yang kedua, dan kita juga melihat bahwa squad kita memang harus syariah first. Gini loh, kita 300 orang, tanya ada non muslim nggak? Ada yang non muslim gitu. Ada beberapa teman-teman yang kerja dari Bali dan mereka kadang-kadang perilakunya lebih syar'i daripada kita gitu. Jadi kita ada juga sebenarnya saudara-saudara, dan mereka udah levelnya udah bukan friendship atau brotherhood lagi gitu. Levelnya udah fellowship of the ring gitu. Nah, 7 leadership principles ini sebenarnya yang memandu kami di top management dan seluruh squad untuk bergerak ya, menjaga Alami gitu. Jadi kalau nanya yang menarik itu receptive to feedback. Jadi kami juga sangat open berkomunikasi. Jadi di Alami nggak ada yang manggil Pak gitu. Nggak ada yang manggil apa, kita harusnya sih manggil nama ya, cuman karena ada beberapa orang yang nggak mau manggil nama saya dipanggilnya Om gitu kalau dia gara-gara Listia. Terus kemudian best ideas win, jadi siapapun yang punya ide, kalau memang tervalidasi itu yang paling keren, itu yang harus dipilih. Even CEO punya ide, kalau ada ide lain yang terbaik dari tempat lain, itu yang harus diimplementasi. Anyway, by 5 grow everywhere, get paid your way, gajian kapan aja, sama learn anytime anywhere, manage your own budget, find a coach mentor. Ini idenya bukan dari CEO, idenya dari karyawan semua. Idenya bukan dari top management. Tapi satu yang sangat keren adalah our CEO is a very data driven decision maker gitu. Jadi kalau datanya valid, Bima akan sangat cepat ngambil keputusannya, dan itu kenapa saya berani ngasih testimoni. He is one of the best founder atau CEO yang saya lihat, anak muda ya, anak pesantren beli bank gitu. Jadi kalau di search, Dima itu dulu anak pesantren dan sekarang udah bisa beli bank. Gitu, itu yang kita lakukan di Alami. Nah, ini adalah apa namanya? Ya, we build talent density. Jadi kami percaya gitu bahwa dari seluruh referensi yang kami pelajari, baik di referensi apa namanya, yang hasil research maupun yang inspirasi yang kami dapat dari perjalanan Rasulullah ya, Nabi, ini relevan banget gitu. Bahwa pilihlah talent terbaik, pilihlah rekan terbaik gitu. Pilihlah pemimpin terbaik. So we apply the talent management very strict. Jadi kalau kami rekrut orang, kami pakai bar riser-nya Amazon. Setiap orang masuk, kami akan pertimbangkan. Orang squad baru ini masuk, berarti dia harus raise the bar, harus kontribusi menaikkan level company. We introduce candor feedback, keterus-terangan gitu. Ya kadang-kadang menyakitkan sih, tapi ya kita lagi belajar juga, harus training gimana caranya memberi feedback positif dan mendengarkan feedback, karena biar bagaimanapun sebagai orang Indonesia dan orang Timur kita masih suka baper gitu. Nah kita bikin no baper club di Alami, itu sih sebenarnya. Dan we try to minimize controls. Makanya sekarang by 5 grow everywhere, kita membuat karyawan lebih self directed insya Allah, karena kita percaya bahwa kalau when the culture is strong, you can trust everyone to do the right thing. Orang bisa independen dan otonomous. Apalagi kalau udah mengucap Bismillah pagi-pagi. Bismillah saya berangkat kerja atau saya memulai kerja karena perintah Allah. Harusnya sih nggak membohongi diri sendiri dan nggak membohongi orang lain. Dan kami percaya bahwa karyawan Alami baik-baik semua karena udah melalui proses seleksi yang keren juga sih. Menurut saya one of the coolest in the market gitu.
Jadi saya harus apresiasi tim people and culture Alami. Terus kemudian, ya ini balik yang tadi, kami mulai dari bawah ke atas ya. Jadi pendekatannya pendekatan coaching. Kami invest mahal loh. Jadi si levelnya coaching, executive coaching, we engage the first MCC level executive coach in Indonesia. Jadi kami engage, menurut kami beliau adalah executive coach terbaik. Beliau MCC pertama di Indonesia kalau kita ngambil professional coach yang berbasis ICF. Terus jadi executive coaching sama grup coachingnya. Jadi kami kayak merekrut Pep Guardiola atau untuk Barcelona atau Alex Ferguson buat ini Manchester United. Jadi investasinya mahal juga sih. Jadi untuk membangun ini ya kita harus invest. Jadi salah satu indikator sehatnya company kalau memang mau invest terbesar di people-nya sih, di orangnya. Dan ada Lani ya sini ya. Lani kan selalu deketin saya tuh supaya saya invest ke orang lebih baik. Itu terus pada intinya Alami will support you to grow to be a better person, the better version of yourself. Jadi saya sendiri juga sebenarnya masuk tuh saya mengexperience saya menjadi pribadi yang lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Saya merasa ini karir terbaik saya gitu di Alami. Saya merasa ini fase terbaik saya dalam umur saya sejauh ini. Jadi harusnya bukan hanya karyawan yang merasakan mengalami sisi terbaiknya, saya pribadi mengalami sisi terbaik. Ini kalau saya boleh cerita nih, hari ini, hari Jumat gitu. Jadi saya buka kamera supaya ekspresinya lebih kelihatan. Jadi hari Jumat, karena hari Jumat kita udah pastikan libur. Dari sejak awal setiap hari Jumat nih. Saya setelah bertahun-tahun nggak pernah sholat Jumat dengan ayah saya. Ayah udah tua sih, bapak udah tua. Udah 70, udah hampir 80 tahun. Nah, jadi hari Jumat jam 10 saya bisa jemput ke rumahnya. Saya ke rumah, bawa pakaian yang bersih, bantu jadi bapak jadi bersih dan wangi, terus kemudian saya sama-sama pergi sholat Jumat. Bapak saya megang tangan saya sambil nangis setelah sekian tahun gitu pernah sholat Jumat. Dia menikmati waktu sama anak yang untuk sholat Jumat dan dia bisa paralel sholat Jumat bareng saya sama adik saya gitu. Jadi itu sesuatu experience yang beda. Saya juga merasa kalau squad itu posting ada yang sampai menangis karena untuk pertama kalinya setelah sekian tahun dia bisa sholat Jumat sama anaknya yang kecil. Itu apa namanya? Apa sih ya? Experience yang menyentuh hati, membekas di hati. Jadi kalau nanya, Amrul kamu by 5 efeknya apa? Paling nggak ayah saya punya kesempatan menunggu setiap Jumat jam 10 dia akan menunggu saya di rumah. Dan mama saya udah janji akan memasak masakan terenaknya setiap hari Jumat gitu. Jadi itu experience yang saya nggak pernah, yang jarang sekali saya alami dalam 15 tahun karir saya sebelumnya. So ini menurut saya yang tadi itu organisasi yang sehat adalah organisasi yang good for people, good for society, and good for business. Satu lagi yang menarik adalah saya heran ya kenapa ada beberapa kali itu sesi interview kandidat menangis. Terus kemudian pada saat probation review kandidat menangis gitu. Pada saat one-on-one karena performance review kandidat menangis. Itu kemudian saya tersadar bahwa pendekatan ini ternyata memang masuk sampai ke bawah. Jadi kita nggak hanya lagi berbicara tentang dashboard yang mengukur matrix, behavior and result, tapi kita masuk ke wilayah thinking, feeling, bahkan sampai ke level purpose dan energy. Dan itu kemudian yang membuat orang semua jadi lebih self-directed dan membuat kita juga lebih gampang sih sebetulnya. Oke, silahkan manage your own activity, tapi ini matrix yang kita mau capai. Yang penting North Star-nya jelas. Kita mau ngarah kemana sih? Ya prinsip dasar leadership adalah direction, alignment, commitment kan. Yang penting senior management, CEO, the C-level, all the senior management udah set up the direction. Ya kita pastiin kita semua align with the direction. Terus kemudian pastikan komitmen terbangun. Jadi sebenarnya kalau nanya dari 7 leadership principle tadi, kalau implementasinya apa? Sesimpel direction, alignment, commitment sih sebenarnya. Dan itu diperkuat dari sini karena memang
purposeful and meaningful. Kebetulan kita juga sebenarnya mengkaji. Di Al-Quran itu ada tulisan gini, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu pasti akan binasa. And then makanya di alam itu kita menyebut, ya kita mengukur return of investment, kita mengukur return on asset, tapi kita juga mengukur return on akhirah gitu. Jadi karena kita melihat horizon kita bukan hanya company ini series A akan masuk ke series B, akan masuk ke series C, atau mungkin sampai unicorn dalam waktu singkat. Tapi itu bukan targetnya. The horizon that we build itu sampai ke akhir, insya Allah sih. Makanya pertemanan dialami nyebutnya fellowship of the ring. Udah bukan lagi brotherhood. Karena insya Allah semuanya akan berpegangan tangan menuju surga. Itu sih janjinya. Ya, mulia banget ya. Aduh, Rizky. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa banget. Nah, ya setiap minggu kan nanyanya gini, kenapa kita kosongkan hari Jumat ya, kita liburkan hari Jumat. Kalau dari pendekatan coaching sebenarnya, kita tuh harus punya space untuk melakukan reflection. So hari Jumat itu sebenarnya buat kami ya bukan semata-mata mau libur ya. Jumat itu harus, ya itu momentum kami pause and reflect, bertanya. Ya ini pertanyaan besarnya sih sebenarnya, what is the benefit of your life for the civilization? Tetapi sebenarnya pertanyaan mingguannya nih, kita cacah mingguannya. Saya bilang ke tim, coba diukur setiap orang dialami 300 orang ini, cek one thing to improve atau one thing to innovate sama one thing to maintain gitu. Apa yang udah baik minggu ini dan apa yang harus diimprove. Kalau satu minggu 300 orang menghitung satu untuk diimprove, so we have 300 ideas of improvement di dalam satu minggu. Dan itu hari Jumat. Terus kemudian ya itu sebulan kan bisa dihitung dan setahun bisa dihitung. So balik lagi ke validasi tadi, itu bisa mengkapitalisasi berapa innovation atau idea atau improvement yang bisa kita lakukan datang dari squad itu. Sampai kemudian nanti pertanyaan besarnya ini, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Makanya kita tanya, apa manfaat umur nih buat civilization? Jadi itu tadi, makanya sambil bercanda di depan kami menyebutnya, kalau nanya, alami mau ngapain? Anak-anak di alami mau ngapain? Ya kita mau merubah peradaban, insya Allah. Gitu, aduh jadi sedih. Masya Allah. Nah, ada pilihan kemarin, ada pilihan. Namanya teknologi company kan ada investment kan dari ya yang invest di alami itu rata-rata venture capital yang keren sih. Apa namanya? Kita di backup oleh Golden Gate Ventures, AC Ventures, terus kemudian Kuona Capital, EV Growth dan lain-lain. Mereka adalah venture capital yang udah terbiasa invest ke company-company yang unicorn, dekakon dan punya banyak portfolio neobank atau fintech di either di Europe atau di Latin Amerika. So matriksnya harus dikejar. Tapi di wilayah kami, di wilayah manajemen yang harus menentukan culture seperti apa yang mau dibangun. Kami memilih Barakah Culture jadi pilihan itu. Setelah mengkaji banyak sekali referensi, ya kami belajarnya dari company-company keren juga. Kami belajar dari Tesla, kami belajar dari Netflix, kami belajar dari Amazon, kami belajar dari company-company yang very innovative. Tapi ya kami combine dengan belajar sirah nabawiyah. Kami percaya Nabi Muhammad itu dalam waktu 10 tahun bisa create impact yang gede. Dalam waktu 20 tahun, titik di Madinah dan Makkah yang dulu nggak dikenal orang, itu menjadi pusat peradaban dunia ribuan tahun. Dan dari titik kecil itu bisa membuat peradaban. Dan sekarang jumlah pengikutnya, jumlah umatnya udah 1,7 atau 1,8 miliar. That's massive. Dalam waktu yang sangat singkat. Ya kami juga merasa bahwa ya we can contribute to the civilization, peradaban. Ya kami mulai kecil-kecil dulu. Kita rubah hari kerja, punya banyak waktu untuk reflect. Kita rubah cara bekerja. Ya semua orang bisa bekerja dari mana aja sekarang. Kalau teman-teman lihat, Direktur Alami Institute kerjanya dari UK, dari Lancaster. Ada postingannya di LinkedIn tadi. Orang teknologi kami ada yang kerja dari Palo Alto, Silicon Valley, ada yang kerja dari Singapura. Product design kami, head of product design kerja dari Singapura.
head of cloud engineer kami kerja dari Kuala Lumpur, kan? Recruiter kami kerja dari mana aja gitu. Jadi kadang-kadang tuh meetingnya ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Palopo, ada yang dari US, ada dari UK, ada dari Singapura. Ketemu dalam satu tempat yang sama to build this Barakah culture. Kadang-kadang saya surprise juga sih, talent yang kualitasnya keren, tiba-tiba ngajinya lebih bagus dari saya. Tadi subuh saya dapat rezeki ikut ngaji. Setiap Jumat kami ada sesi Al-Kafi gitu, baca bareng Al-Kafi. Dan kita buka untuk umum. Tadi pagi ketemu satu orang yang suaranya kayak dengar morotal gitu di CD. Terus saya langsung bilang ke Listia tadi, bisa nggak jadwalin saya ngomong sama dia gitu. Suaranya sangat keren sih. Jadi kadang-kadang kami dipertemukan dengan talent dalam kondisi yang tidak diduga-duga juga. Nah ini yang kami install di karyawan. Instead of egocentric ya kami install God-centric. Karena tadi purpose-nya udah jelas. Purpose and impact driven. Jadi kalau teman-teman tuh mikirnya ya udah berapa orang yang kita hijrahkan gitu sebagai impact dari kehadiran kita. Hereafter focus instead of worldly focus. Ya contentment kan, grateful, focus, sense of responsibility. Ya sebenarnya kita ada small consistent sama long term effort, tapi alhamdulillah ternyata impact-nya jauh lebih tinggi dari perkiraan kita sebelumnya. Nah kalau nanya karyawan alami satu-satu, kami dorong dari bawah ke atas nih Pak Edi. Ini saya pernah punya sesi sama Coach Rene Suwardono, ngobrol-ngobrol sama ngomong tim. Ditanya, why work? Why work? Kenapa bekerja? Jadi kami jarang sekali ketemu karyawan alami yang startnya dari sini. Saya nggak punya kerjaan gitu, jadi ngisi waktu jadi nggak ada lah gitu. I just want to be happy. Nggak ada sih harusnya ya. Kenapa kerja? Ya saya supaya dapat acceptance gitu. Orang sekitar saya, tetangga saya, teman-teman saya, orang tua saya bangga gitu. Buat kami itu masih di level yang di bawah minimum requirements. Atau buat prestige gitu. So saya kerja supaya orang lihat saya keren gitu. Oh itu masih di bawah aja sih. Kerja buat uang. Money to have what I deserve. So to be rich, to have that house, that car dan lain-lain. Ya kami pasang itu di bawah minimum requirements. Minimumnya itu adalah to be a better version of myself, mengalami sisi terbaik by exploring and learning new things. Itu yang minimum yang harus dicapai. Jadi kalau loncat gala itu minimum nggak jatuh galanya itu. Ya paling nggak harusnya sih mayoritas ada to be beneficial to others and give impact to the best of my ability. Doa saya semuanya nanti ada di atas sana. To seek out the truth, follows Allah's command. Nah itu sebenarnya, dan that's the truth of us. Jadi karena kami berpikir bahwa pada saat kita diciptakan itu sebenarnya yang muncul di sini sebenarnya fake self kan. Kadang-kadang fake self itu bukan the true self. Jadi ada fake self, ada develop self, ada true self. Kami coba bangun authenticity di alam supaya semua orang punya safe space menampilkan dirinya yang sebenarnya, supaya lebih gampang juga gitu saling membantu satu sama lain, sampai kemudian satu titik nanti kita menemukan diri kita yang sebenarnya yang diciptakan Allah yang menjadi khalifah di bumi. Itu sih insya Allah. Itu Balin, teman-teman silahkan follow Alami sosial media. Ada Alami LinkedIn, ada Alami Syariah untuk produk, ada Alami Stories untuk kisah Squad Alami, ada ikut hijrah untuk banknya nanti insya Allah launching, hopefully mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan Desember keluar approvalnya supaya Januari bisa launching, supaya udah banyak yang menunggu, udah banyak yang nanya-nanya ini kok belum nongol-nongol aja sih gitu. Dan kami ada Arkham Accelerator. Insya Allah dari 1000 entrepreneur yang kami develop, mudah-mudahan ada yang bisa menjadi penerang lagi gitu buat semuanya. Thank you, Mbak Alin. Masya Allah, tabarakallah. Mas, dari tadi saya
ini saya baru sekali ini sih ngemoderatorin agak ngembeng gitu ya Mas ya. Kayak pengen nangis terharu. Ya, luar biasa sekali. Karena hari Jumat. Iya, betul. Luar biasa sekali ya, purposeful banget organisasinya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari perjuangan kebangkitan kita kembali, mengembalikan ke masa Umar bin Abdul Aziz, ke masa Al-Fatih, ke masa Khilafah Rasyidin, ketika peradaban menerangi dunia gitu ya Mas ya. Luar biasa, pasti kita semua ingin menjadi bagian dari barisan itu sih, saya yakin gitu ya. Insya Allah teman-teman di sini udah pada siap deh kayaknya CV-nya. Ini yang hadir banyak banget HR, dan saya yakin HR mulai gentar Mas, gemetar kakinya, karena waduh ini gimana lagi ngadepin yang kayak gini secara value proposition kepada talent ini udah wah kalah setnya jauh tadi ya, bisa 3 hari kerja mungkin teman-teman, boleh tuh. Oke, silakan, ini sudah ada yang raise hand pertama tadi Mas Riwan, mangga Mas Riwan. Wah, ada tanya jawab ya? Boleh ya Mas ya, banyak yang penasaran. Iya. Siap. Assalamualaikum Mas. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti ada tim saya kali ya. Ada tim. Biar Allah yang jawab Mas. Biar Allah yang jawab. Siap. Silakan Mas Iwan. Iya. Assalamualaikum Mas Amrullah. Waalaikumsalam. Semoga Allah jaga Mas Amrullah dan semua tim Alami, dan makasih juga Teh Alin dan semua teman-teman yang sudah membantu memfasilitasi sesi yang sangat bermanfaat buat kita semua ini, dan juga direkam, dan semoga ini bisa tersebar ke semua praktisi HR ataupun teman-teman lainnya lah. Direkam ya? Boleh disebar nggak Mas? Ini saya belum izin, saya rekam, tapi kalau diizinkan saya izin upload di YouTube, kalau enggak gitu. Siap. Untuk terima kasih Mas. Ini ya. Iya, untuk menyebar, untuk syiar. Betul, untuk syiar. Mangga Mas Riwan. Makasih Alin. Mas Amrullah, pertanyaannya sebenarnya, how do you manage to listen those massive radical ideas? Karena yang saya tangkap by 5 Grow Anywhere ini kan muaranya adalah dari manajemen tim yang mau mendengarkan ide-ide radikal ini ya Mas ya. Dari mendengarkan ide-ide ini, karena tadi Mas Amrullah juga bilang bahwa ini idenya bahkan bukan dari eksekutif tim, tapi dari teman-teman teman-teman semua lah. Pertanyaannya ya gimana caranya, kan teman-teman ada 300 sampai 500 mungkin nanti. Dan kita mungkin ketika mau mencapai titik itu juga pintu pertamanya apa nih? Mungkin buat kita praktisi kan, berarti apa nih bisa kita lakukan? Quick win ini apa? Berarti kita harus memperdengar gitu kan. Mendengar apa sih yang jadi keresahan teman-teman. Se-crazy apapun idenya kita coba dengarkan. Mungkin pertanyaannya itu sih Mas. Gimana caranya eksekutif begitu sibuk, begitu jauh visinya, masih bisa dengerin ide yang begitu banyak, begitu aneh-aneh gitu. Makasih Mas. Ya. Insya Allah, pertanyaannya keren banget. Mungkin karena ini ya kami juga sebenarnya mencoba menginstall ini jadi learning organization gitu. Jadi organisasi terus belajar, semua saya dan manajemen juga terus belajar, karena ya kita install growth mindset lah ya. Kita percaya bahwa oke, di titik ini kita bisa achieve exponential growth di titik ini karena produk kita lagi fit dengan market gitu. Tapi situasi kan terus berubah. Kita harus selalu adapt gitu. Kita harus selalu ya pokoknya yang paling penting sekarang sih sebenarnya basisnya adalah data ya. Makanya kami gini, kami tuh punya sesi Ask Me Anything. Jadi setiap divisi, setiap direktorat itu gantian tuh CEO-nya duduk situ, kita bikinin sesi. Ada Mbak Listia di sini, nanti mungkin Mbak Listia juga bisa sharing. Jadi kita siapin pokoknya ask me anything. Jadi semua orang bisa ngomong apa aja, bisa nanya apa aja. Kadang-kadang supaya bisa nanya apa aja, di-trigger dengan pertanyaan simpel dulu. Dulu CEO waktu sekolah pacaran nggak sih? Pacarnya siapa? Terus pernah nakal nggak sih atau gimana gitu. Kemudian itu membuat situasi menjadi lebih open dan kemudian orang bisa komunikasi lebih terbuka. Yang penting sebenarnya adalah create this safe space ya. Jadi sepakatin di level senior management bahwa ini adalah safe space, tempat yang aman untuk ngomong apa aja. Ngomong bodoh pun, kelihatan bodoh pun nggak ada masalah. Gitu. Itu yang pertama. Situasi itu harus di-create dulu supaya orang bisa ngomong apa aja.
Jadi kami melakukannya lewat survei, lewat kuesioner, lewat sesi-sesi Ask Me Anything. Kurang dari itu, saya minta ke tim untuk bikin email atau channel gitu. Tell me anything. Jadi ada tell me anything @alamisyariah.co.id gitu. Jadi buat yang masih malu-malu coaching itu bisa drop di email itu. Tell me anything, apapun gitu. To improve the culture, to improve the process, to improve the business. Anyway, ini adalah kapal kita semua gitu. So ownership juga harus kebangun. Yang pasti yang berbeda adalah si level dan senior management di Alami itu adalah orang-orang keren yang memang mau belajar kapan aja sih. Ya karena semuanya juga belajar gitu, semuanya juga bertumbuh. Saya sempat ngomong bahwa fenomena yang paling berat buat sebuah company itu adalah ketika the revenue grow faster than talent gitu. Ketika revenue-nya bertumbuh lebih cepat dari talent, itu sebenarnya masalah yang paling berat. Makanya itu mindset itu harus disadari, fenomena itu harus disadari oleh semua orang, dan kemudian mindset-nya kebentuk dan semua harus belajar gitu. Karena kita semua harus belajar. Tadi kan di core value-nya Alami ada satu best ideas win. Itu kita sepakatin. Jadi sebelum itu di launching, seluruh C-level, seluruh senior management udah sepakat. Pokoknya 7 ini pegangan kita gitu. Kita harus jadi culture champion. Kita harus jadi juru dakwah dari ini, dan kita harus jadi role model dari values ini. Jadi pada saat saya siap jadi role model dari best ideas win, ya kita harus willing to listen gitu. Nah ini kan sebenarnya menurun juga nanti dari sisi leadership development gitu. Learning skills-nya, listening skills-nya harus dibentuk gitu. Empatinya harus dibangun. Kemampuan memberi feedback secara transparan dan menerima feedback juga harus terbangun. Itu sih. Tapi kalau berkaca dari beberapa yang kita lakukan selama ini, dari banyak hal yang kita lakukan selama ini, semua by survei kita tanya. Jadi pertanyaan sih. Jadi yang paling penting dibangun juga adalah kemampuan membangun pertanyaan yang powerful gitu. Baik pada saat one-on-one sama karyawan, squad, maupun pada saat bikin survei. Dan kadang-kadang kami melibatkan, selain karena teman-teman PAC juga rata-rata teman-teman PAC juga Listia ikut professional coach certification gitu untuk itu. Listia ikut professional coach certification ke Coaching Indonesia gitu. Jadi pertanyaan surveinya kadang-kadang berbasis pada pertanyaan coaching juga untuk menggali. Jadi kita selalu menggali pikiran dan perasaan, propose pikiran dan perasaan karyawan gitu. Karena dari situ kita akan dapat data yang lebih valid. Dari situ kemudian kita olah jadi bahan untuk didiskusi dengan para decision maker gitu. Seperti itu. Ya kadang-kadang yang penting gini, best ideas win dan pengambilan keputusan harus cepat. Idenya datang dari mana aja. Nah, ini kita push aja gitu. Kalau ini bagus buat company, ya kita nggak semua ide dari saya juga gitu. Karena kalau ide dari atas semua terbatas ide inovasi. Itu sih. Jadi lebih ke awareness dulu, terus kemudian melatih kemampuan mendengar. Kita sadar bahwa akan ada anak-anak muda yang punya ide keren. Dan kalau 300 orang punya ide keren kan itu harta karun organisasi. Kalau leadernya punya ego tinggi, kasihan organisasinya. Itu Mas Riwan. Luar biasa. Terima kasih Mas Amrul. Terima Mas kasih Riwan? Pak Amrul. Oke. Ya, mungkin kasih kesempatan yang lain dulu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Riwan. Ini udah resen juga ada Mas Iqbal. Kita waktunya sampai jam 5 ya teman-teman. Jadi nanti kalau masih ada pertanyaan mungkin di lewat Ask Me Anything ya kali ya Mas Amrul. Oh bisa juga tuh Ask Me Anything-nya di apa namanya? Ask Me Anything-nya kita ini buka untuk publik gitu. Nah kan keren juga tuh. Ya silakan Mas Iqbal dulu Mangga. Iya, Assalamualaikum Mas Amrul, terima kasih Teh Alin. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaan sebenarnya terkait sama yang pertama, jadi di skip nomor 1, pertanyaan nomor kedua aja karena saya dari Learning Development. Saya tertarik
terkait sama bagaimana sih memanage learning sistemnya di perusahaannya yang Mas Amrul sekarang sedang bangun ini, untuk membangun kompetensi dari teman-teman yang sebenarnya udah luar biasa gitu. Jadi kalau ngelihat dari wah yang satu ada di Palopo, yang satu ada di ini, kayaknya keren-keren banget ya. Terus kemudian ada yang di Silicon Valley pula gitu. Terus bagaimana sih memanage ini semua? Karena kan pasti gimana pun juga ada yang kompetensinya lebih di satu bidang, tapi sementara yang lain mungkin kurang di bidang itu. Gimana tuh Mas Amrul? Ya, sebenarnya kita tuh belum punya platform yang canggih ya di Alamik sih sebenarnya. Cuman kita mencoba membuat aliran knowledge itu berputar dengan lancar ya. Jadi termasuk hari Jumat biasanya karena teman-teman punya waktu yang lebih longgar, banyak sharing session dilakukan. Yang pasti cita-citanya sebenarnya gini nih, Mas Iqbal. Kalau squad diberikan tanggung jawab dan kepercayaan, dan kemudian dipandu, harusnya tuh bisa menemukan, kalau personal purpose-nya udah dapat, idealnya teman-teman itu punya kemampuan untuk mendesain karir plan-nya gitu. Jadi once misalnya orang udah punya individual career plan, idealnya dia juga bisa mendesain individual development plan-nya. Kebayang lah ya, tapi untuk memandu itu people and culture juga perlu mengintervensi. Skill set mana, mindset apa ya mindset juga harus dipastikan punya growth mindset ya. Biasanya tuh kita trigger dengan pendekatan coaching, makanya jumlah one-on-one di Alami Group itu kayaknya gede banget. Nanti gue mau ngomong sama Mbak Lani link ini tuh, karena katanya Mbak Lani punya platformnya yang bisa mengotomasi itu dan kita nggak perlu manual lagi. Nah, individual career plan, individual development plan, terus kemudian mentor, coach, kombinasi antara training, coach dan mentor itu kita jalankan sih. Dan apa namanya? Sebenarnya dialami selain banyak survei, banyak one-on-one, banyak sekali sharing session gitu. Jadi kayak dulu ya, untuk membahas mengenai cara menginterview dan memperbaiki hiring proses kami, kita invite ini orang dari Amazon. Terus kita juga sempat punya sesi dengan Lazada Mafia gitu. Jadi orang-orang founder-founder Lazada awal-awal yang daripada exit itu kan itu juga suka diajak ngobrol gitu. Jadi knowledge acquisition-nya itu dari orang-orang keren juga kita bawa masuk. Terus kemudian kita alirkan pengetahuan itu di dalam dengan memperbanyak sharing session. Anyway, kita yang masuk ke Alami kan ya kami rekrut orang dari Silicon Valley, kami rekrut orang dari UK misalnya, kan dari Europe, kami rekrut orang dari Singapura, kami rekrut orang dari Decathlon, Unicorn, kami rekrut orang dari Citibank, dari Standard Chartered misalnya, jadi ini kombinasi antara teknologi company Decathlon, multinational bank sama bank-bank besar lainnya bercampur dengan anak-anak pesantren gitu. Jadi kita alirkan pengetahuan itu di dalam melalui sesi-sesi sesi sharing. Di Alami kita nggak pakai email lagi sih. Jadi di Alami kita nggak pakai email buat kita tuh sebenarnya udah agak jadul sih. Jadi kita pakai collaboration tools di mana semuanya di-push ke situ dan recordnya ada di sana. Jadi email dan WhatsApp group dihindari. Jadi kalau di Alami itu WhatsApp itu hanya untuk keluarga dan teman-teman kayak Mbak Elin kemarin WhatsApp saya kadang-kadang agak lambat direspon karena sebenarnya WhatsApp itu udah jarang digunakan sih untuk urusan kerja. Tapi kita pakai collaboration tools di dalam, makanya semuanya ada di situ tuh. Jadi ya kalau orang developernya pasti pakai Jira ya, Jira, Asana, Slack,
untuk collaboration tools secara online, untuk desain sprint pakai Miro, pakai ya semuanya collaboration tools kita koneksikan jadi satu. Pengetahuan semuanya ada di sana, jadi knowledge management-nya nggak hilang, aliran pengetahuannya juga ada di situ. Jadi secara platform knowledge ada di sana, information ada di sana, terus kemudian kita alirkan lewat event-event tertentu gitu, baik itu secara company maupun secara division ataupun secara unit-unit kerja tertentu itu. Dan harusnya kalau Jumat kosong itu, jadi hari Jumat itu digunakan oleh teman-teman untuk dekat sama keluarga, terus kemudian create voluntary activity, social impact itu, terus kemudian beribadah pastinya sama keluarga pastinya, dan belajar. Itu sih Mas Iqbal. Kalau nanya apa yang kami lakukan sekarang, ya kami lagi platform di mana karyawan itu, kami kan sebenarnya udah kasih budget ya. Jadi setiap karyawan itu udah punya budget tertentu. Jadi udah punya walletnya, udah punya limitnya. Tinggal mereka pakai, gunakan. Kalau butuh training, mereka pakai training. Kalau butuh coach, cari coachnya. Kalau butuh mentor, cari mentornya. Kalau butuh buddy, cari buddy. Kalau lagi nggak sehat secara mental, mau ketemu psikolog, ya udah silakan ketemu psikolog. So, gambaran platformnya nanti, find your coach, find your mentor, find your buddy, find apapun, sampai nyari ustadz mau kajian nanti juga boleh. Insya Allah. Seperti itu, Mas Iqbal. Masya Allah. Kata kuncinya mungkin kasih kesempatan untuk orang semua bisa jadi otonomous, semua bisa self directed. Siap. Juga jadi kayak Ustadz ngomongnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Amrul. Mudah-mudahan saya satu dari 200 orang yang gabung di tahun 2022. Amin. Udah siap kan CV-nya? Masya Allah. Mas Amrul, ini ada titipan pertanyaan. Dengan organisasi yang begitu purposeful gitu ya. Ada Indah. Salam Indah sama Lani. Oke, siap. Iya. Nah, dia nyebut itu. Hola, itu berarti nama saya waktu kuliah tuh. Oh gitu. Jadi ini teman-teman kuliahnya Mas Amrul ya? Teman lama. Reunian di sini. Mas Amrul, dengan organisasi yang begitu purposeful, terus orang-orang didorong dari purpose levelnya gitu kan, missionnya dia gitu, stick and carrot masih diberlakukan nggak, Mas? Misalnya orang untuk perform diiming-imingi bonus, insentif, dan yang lainnya itu masih dilakukan nggak? Atau punishment-nya masih ada nggak? Atau sebenarnya udah nggak perlu lagi yang kayak gitu dialami? Reward harus ada ya. Reward harus ada. Karena reward-nya juga kita desain untuk reward-nya unik sih. Jadi kalau bonus pasti ada ya. Karena kan teman-teman perform gitu. Masa misalnya satu orang bisnis RM gitu, tiap bulan misalnya bawa bisnis 20-25 miliar, nggak ada reward-nya, ada lah pasti ada gitu. Yang generate revenue, seluruh top performer pasti dapat. Jadi alhamdulillah di tengah pandemi bisnisnya tumbuh. Sebenarnya tahun lalu kita tumbuhnya di atas 5 kali sih gitu. Jadi kita pasti compensate bonus yang bagus. Nah yang makanya awal tahun kemarin itu banyak yang terharu sih. Karena di tengah orang melihat pengurangan gaji, nggak ada bonus, alami bisa compensate dengan reward yang menurut saya keren sih, bagus. Itu rewardnya ada. Terus kemudian nanti ini bocoran nih. Jadi kayak kita pakai data sih untuk ini. Kira-kira 300 squad itu mau reward seperti apa sih? Nah, tiba-tiba saya kepikiran gini nih. Pada satu hari ada yang sharing tentang bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya sih. Tiba-tiba kepikiran aja. Coba dicek deh, disurvei. Kalau kita tiba-tiba punya kayak birrul walidain allowance di mana karyawan itu kita kasih tunjangan khusus tertentu gitu, dan dia bawa ke orang tuanya dia perasaannya gimana? Kebayangnya 300 ibu akan mendoakan alami gitu, karena kita punya tunjangan dari orang tuanya. Itu ide-ide seperti itu muncul, dan rewardnya juga kita desain. Yang kemarin saya bulan September kemarin, kadang-kadang kita ada reward yang sifatnya accidental juga sih, tiba-tiba muncul pada saat yang saya bilang tadi, bulan September kemarin kami disebut 1 triliun lebih cukuran.
NPL 0, prepayment rate 100%, TKB 90, 100%. Di saat yang sama 3 orang tuh lulus ikhtibar hafal juz 30 di hari itu. Di saat yang sama. Suddenly tiba-tiba si level semua chat terpisah gitu. 3 orang itu kita kasih hadiah umroh. Alhamdulillah dapat hadiah umroh dan belum pernah umroh gitu. It's a apa namanya? Kind of reward yang tiba-tiba bisa muncul. Tapi yang pasti kita ada desain juga sih rewardnya. Pastilah kita akan desain rewardnya. Tadi kan saya sudah sampaikan di depan bahwa kita ini teknologi company, financial services, syariah, insya Allah jadi pembayar kompensasi yang paling atraktif. Insya Allah. Kita kurangin hari kerja dari 5 jadi 4, nggak ada pemotongan gaji juga tuh. Adanya kenaikan gaji insya Allah. Masya Allah. Carrot-nya itu, stick-nya jarang sih, karena jujur ini adalah company yang paling sedikit saya, paling sedikit one on one, nggak pernah ada surat peringatannya. Nggak pernah ada surat peringatan. Mungkin surat peringatan itu mungkin buat anak-anak alami jadul kali ya. Jadi nggak pernah cetak surat peringatan gitu. Terus lebih ke one on one. One on one juga yang saya ingat hanya 3 sepanjang saya ada di alami dari tahun-tahun sebelumnya. 3. Jadi nggak perform. Kemudian saya ketemu one on one. Itu tadi itu, kita nggak fokus pada matrix, behavior and result. Kita kulitin sampai ke bawah, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Ternyata di wilayah itu, dia punya personal problem. Nah, personal problem itulah yang kemudian kita kaji, gitu, kita bahas. Solusinya, outputnya apa. Tahu nggak? Di bulan Agustus kemarin, salah satu squad yang sempat ketemu saya, one on one karena nggak perform itu, dia jadi the best RM di bulan Agustus. Jadi dia seperti, makanya dia jadi champion culture itu tuh, receptive to feedback. Jadi from zero to hero. Dia yang kontribut paling besar saat itu. Ketika dia bisa keluar dari situasi yang nggak perform karena masalahnya, dan kemudian diajak ngobrol, dia bisa perform well dan jadi the best, jadi top performer, itu kebahagiaan tersendiri juga sih. Selain buat dia, selain buat kita juga, people and culture. Terus nggak banyak sih ya. Sticknya nggak banyak, Mbak, karena mungkin lebih ini ya, lebih paling ngomong one on one, dicek masalahnya apa. Lebih karena behaviornya itu kelihatan nggak komit karena memang ada masalah di bawah permukaan sih. Dan itu kewajiban organisasi sebenarnya yang ngecek itu. Apa yang ada di result and behavior selalu muncul di dashboard lah, bisa diotomasi. Tapi ngecek pikiran dan perasaan itu nggak bisa diotomasi. Kita harus meluangkan waktu one on one. Kalau andaikan bisa ketemu, bisa menatap matanya, karena nggak bisa natap matanya ya one on one via rata-rata tetap bisa kegali dan umumnya bisa bounce back. That's why kita makin yakin dengan ini sih, dengan core value alami receptive to feedback itu, karena banyak yang bounce back. Itu Mbak, apa lagi ya perlu dicerita ya? Udah sih. Pak, pengennya ada episode berikutnya ini ya, karena masih banyak pasti yang pengen tahu. Cuman waktu juga nih, tinggal 1 menit lagi. Tadi sebenarnya Kang Idur raise hand sih, Kang Idur tadi. Kang Idur masih. Kalau ada waktu, Anita mau itu dong. Mangga. Memperkenalkan satu video. Silakan Mbak. Udah dijadiin co-host ya. Memperkenalkan hijrah, Mbak. Masya Allah. Silakan. Karena ketika kita ingin yang terbaik, hati dan pikiran kita malah dibuat jungkir balik. Ketika menginginkan ibadah dan finansial bisa selaras, mereka bilang gak akan bisa pas. Ketika ingin bebas dari riba, gak mungkin bisa lepas penuhnya. Bahkan jauh lebih riba katanya. Gak doyan bunga dibilang gak realistis. Punya rekening bank syariah dianggap gak praktis. Malahan bisa-bisa menghambat flow bisnis. Tapi, apa kita akan berhenti dan menyerah gitu aja? Kita bisa pilih untuk maju terus, tetapkan ikhtiar di jalan yang lurus. Ini ketenangan bermuamalah ada di depan mata.
Ibadah dan finansial kini jalan beriringan, dan kesempatan meraih keberkahan dalam bertransaksi ada di genggaman. Hijrah Bank, tanpa riba, tanpa ribet. San sponsor, Mbak. Luar biasa, Itu, luar biasa. Itu part dari salah satu bayi alami yang akan launching untuk inilah merubah peradaban, insya Allah. Kalau nanya M-nya gimana, itu harusnya jadi bank anak muda muslim yang paling keren sedunia nanti, Mbak. Insya Allah. Amin. Insya Allah saya langsung daftar. Baik. Ada tim saya kali di sini ya. Saya mau kenalin. Mangga, boleh, Mas. Mbak. Ada Mbak Listia, open cam dong, open cam. Timnya Mas Amrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Mana fotonya? Mana nih? Mbak siapa nih? Mbak Listia Lestari. Oh, Mbak Listia. Nah, saya tuh sebenarnya cuma ngomong aja, Mbak. Yang yang membuat ini ini dia. Halo ya. semua, assalamualaikum. Halo, jadi, waalaikumsalam. Sebenarnya ini nih, ininya nih, orkestratornya nih. Jadi beliau sama timnya yang ini, jadi yang kelihatan itu semua Mbak Listia yang apa namanya? Ya ada satu lagi, Dian ya, ada Dian. Mana Mbak Dian? Halo, Ardian Waalaikumsalam. Siapa namanya? Ardian Esti. Ardian, Balin. Ah iya, sebentar. Sama Mbak Ninta tadi dong. Ah iya, tolong dong di ini. Mbak Ninta sama Mbak Ardian. Maafkan Balin lagi nggak bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, kalau bicara tentang people experience, jadi yang saya cerita tadi itu semua kerjaannya Mbak Tia, karyanya Mbak Tia. Jadi Mbak Tia ini people experience manajernya Alami. So nanti bisa reach out juga ke beliau tuh. Kalau saya mah ngomongnya lebih banyak. Kalau Mbak Tia eksekusinya lebih banyak, dan biasanya eksekusi itu yang lebih pentingnya. Mbak Dian itu adalah OD manajernya, jadi desain organisasi. Jadi lagi sibuk kayaknya dia karena lagi selain peer-to-peer, kita mau launching banknya, kita punya accelerator, Arkham Accelerator tadi, dan lagi setting Alami Institute gitu. Terus jadi kita lagi setting grupnya secara keseluruhan. Terus kemudian, nah nanti yang paling banyak turun ke lapangan, berjibaku mengembangkan komunitas, berdakwah itu Mbak Ninta. Mbak Ninta ini selain di Alami, dia co-founder Hana Indonesia. Masya Allah. Seperti itu. Jadi sebenarnya sih yang idealnya ngobrol beliau-beliau ini gitu. Next time ya. Next time dong, iya. Mbak Tia, Mbak Ninta, Mbak Dian juga sharing lagi buat kita. Siap. Thank you banget ya. Makasih banyak Mbak Lin dan teman-teman semua. Kami semua yang terima kasih, Mas. Terima kasih buat semua dan teman-teman Agile HR. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Amrul dan teman-teman dari Alami. Juga teman-teman dari Agile HR yang sudah hadir sore hari ini. Nggak kerasa ya 1,5 jam kayaknya tadi dari wow sampai kayak terharu banget gitu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa juga menjadi bagian dari barisan yang membangkitkan peradaban bersama-sama dengan teman-teman di Alami. Sampai jumpa lagi di event berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga sesi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, menjadi berkah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, lupa belum foto. Boleh ya open cam dulu semua ya. Foto dulu dong. Boleh. Suka lupa foto. Iya, boleh open cam dulu ya. Nah, ya. Silakan. Balin ada menti nggak? Oh iya, ada menti habis ini ya, boleh. Mas Awan tolong difotoin dulu ya Mas ya. Sama nanti ada menti minta feedback sama minta topik nih dari teman-teman, usulan topik buat next meeting. Ya, boleh foto dulu ya. 1, 2, 3, cheese. Satu lagi ya, satu layar lagi nih. Oke, 1, 2, 3.
Iya, oke. Teman-teman mau minta mentinya dong, minta feedbacknya. Tadi kan diajarin juga sama Mas Amrul, katanya kita harus radical candor ya, feedbacknya, feedback terbuka. Boleh minta tolong diisi ya, ada di menti.com 71571254. Boleh, yang mau share screen-nya siapa? Mas Awan ya? Ada Mute. Mbak Mute. Ya, boleh minta sharingnya, insight terbaik apa yang teman-teman dapatkan dari sesi hari ini dong. Nah, silahkan tolong diisi, pasti banyak dapat hal-hal yang menarik ya dari sesi hari ini. Kodenya 71571254. 71571254. Ayo, minta tolong diisi supaya dapat feedback, dapat masukan. Kelupaan, saya suka lupa foto sama lupa menti. Untung aja diingetin Mas Awan. Active listening, no matter when, where, from, who. Malu karena selama ini berbisnis masih mengejar dunia. Ini sesinya sesi antara sesi tausiah dan sesi belajar OD, belajar people experience gitu ya. Emang ini integrasi kehidupan jadinya hari ini kita. Nggak lagi terpisah ya antara duniawi sama ukhrawinya. Allah first, everything will follow. Culture of feedback, no one size fits all. Pikiran dan perasaan nggak bisa diotomasi, luar biasa. Kerja bisa berasa powerful dan ibadah kalau niatnya dari awal hari sudah di state. Kejar agama, maka Allah akan memenuhi kebutuhan duniawi kita. Masya Allah. Direction, alignment, commitment. Tadi ya, leadership-nya ya, semangat perubahan peradaban Islam. Oh, ini menggetarkan banget sih. Jadi nanti di mahsyar kita bisa baris dengan ada sesuatu yang disampaikan ya sama Allah. Ya Allah, saya udah ikut membantu membangkitkan peradaban Islam ya Allah. Beresin CV, apply ya Allah. Beneran loh, panen loh. Abis ini Mbak Tia panen, Mbak Tia. Mbak Tia bakal dapat banyak aplikasi dari sesi ini. Ini HR-nya pada daftar, apa kabar karyawannya nanti? Masya Allah banyak Mbak yang japri dan sempat kebuka semua ya. Nanti minta nomornya Mbak Tia. Iya. Mulai jadi hotline di nomornya Mbak Tia. Semangat perubahan. Kemudian selain personal, purpose terkait karir, saya ingin sekali bisa membersamai anak kedua saya yang ABK sholat Jumat. Selama ini dia belum pernah sholat Jumat karena saya bekerja. Aduh, kan mengandung bawang gitu sesi hari ini tuh. Learning organization selalu siap belajar lebih baik. Berubah katanya gitu. People experience bukan soal textbook, tapi soal memanusiakan. Masya Allah. Ini sesi hari ini luar biasa sekali. Boleh turun lagi sedikit Mbak Mute? Ya, Allah yang utama, keren katanya. Iya dong, Allah maha keren ya. Kerja nggak cuma untuk dunia. Betul. Jadi kita mencari ini ya, bekerja untuk mengerjakan yang berpahala dan mensyukuri sisanya gitu ya. Rizki mah udah diatur ya, Mas Amrul ya. Rizki sudah dijamin insya Allah. Betul. Baik, teman-teman, ini ada pertanyaan kedua, boleh dong urun sarannya untuk next meet up, next study club kita. Amin, tertampar banget insya Allah berkah ya Ajal HR meet up hari ini. Amin, semoga berkah seterus-terusnya juga serasa sesaat environment Rasulullah hijrah dalam peradaban bisnis di Indonesia. Semoga bisa diwujudkan peradaban dari kita-kita, Masya Allah. Masya Allah itu. Saya mau posting itu deh. Masya Allah. Iya nih, alhamdulillah kita bukan kebetulan juga dikumpulkan di sini karena katanya ruh-ruh itu kan saling mengenal ya. Ruh-ruh itu sebagai pasukan yang saling mengenal, kalau dia mengenal akan bersatu gitu. Jadi mudah-mudahan kita di sini juga untuk sebuah perjuangan yang sama gitu. Baik, pertanyaan keduanya boleh Mbak Mute? Iya, sesi ini akan lebih baik lagi jika Q&A-nya lebih lama, waktunya ditambah karena masih banyak yang bisa dieksplor dari Alami. Ini bisa 7 hari 7 malam nanti kalau mau eksplor. Tapi masih ada kantor, Mas Amrul? Atau udah nggak ada kantor fisik lagi karena work from anywhere tuh? Ada kantor, buat yang mau ke kantor silahkan ke kantor. Oh, gitu. Di mana sih kantornya, Mas? Kantor di Plaza 89, Kuningan, Rasuna Said. Ya. Tapi nanti yang di belakang gue ini nanti di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Pondok Indah yang seberang PIM, bukan? Ya, dekat
ada deretan-deretan yang banyak kantor bank itu nanti di situ. Nanti kita invite deh pada saat launching ya. Asik. Jadi nanti mudah-mudahan bisa kajian di sana. Amin. Kenapa, Ray? Tour the office. Nah, tour the office, benar-benar. Oh, belakang RSPI, kata Mbak Listia. Oh, ya, tahu. Oke, silakan ya teman-teman diisi mentinya. Baik, terima kasih banyak. Aku yakin ada sisi struggling juga, jadi perlu diceritain perjuangannya ya. Nah, iya, Mas Amrul, mungkin ada sisi yang pas nggak enaknya. Nah, itu kan belum Iya, dapat. dong. Sisi dramanya yang, belum tuh. Yang muncul baru di permukaan. Nanti kalau sisi perjuangannya Mbak Tia aja yang cerita aja. Invite dulu jadi tim dulu, baru nanti dapat cerita perjuangannya. Gitu, invite sebagai tim, kata Mas Restio. Cross function departemen nggak cuma dari HR aja. Boleh tuh nanti sekali waktu one team gitu ya, cross function ya, Alami sharing. Nih Alami langsung melesat nih pasti ininya ya, employee value proposition-nya di mana-mana. Bikin continuous learning untuk materi-materi tadi, terutama up and down business process. Wah, mantap. Dan ini bisa di-adopt sebenarnya di selain fintech juga barangkali ya. Nggak ada pelayanan berarti ya Mas Amro? Nggak ada pelayanan sama customer yang 24 jam gitu, customer service kayak gitu-gitu nggak ada? Ada juga sih, ada juga. Ada. Jadi kita shift atur gitu ya. jadi. Mereka tetap 4 hari kerja berarti? Yang customer facing tetap harus ada kan, tapi harus disetting tetap sesuai dengan policy gitu. Ya. Betul. Cuman nanti harus ada ininya, pengaturan shift-nya gitu. Baik. Oke, mungkin itu aja karena sudah 17:12. Barangkali belum ada yang belum kelar Al-Kahfinya mungkin. Silakan kalau mau menamatkan dulu. Terima kasih banyak, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khair untuk teman-teman Alami. Mudah-mudahan berkah, lancar semuanya ya. Terima kasih ya teman-teman dari Agile HR. Sampai jumpa, doa di akhir Jumat katanya. Oke. Assalamualaikum. Rekamannya ya. Baik. Insya Allah ini akan di-up di YouTube. Nanti kita bisa sebarkan, mudah-mudahan jadi syiar kita semua ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.